Salam, kita bertemu kembali dalam channel yang biasa kita bertemu di sore hari. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang luar biasa dan perkasa yang kami sembah dalam nama Yesus yang menyempurnakan kehidupan kami. Mari datanglah Engkau Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, bimbing kami, bimbing hamba-Mu, agar sungguh-sungguh mengetahui apa yang akan hamba sampaikan buat semua orang yang mau mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengebirikan saja dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi pusat pemberitaan dari Paulus kepada orang Yahudi berada dalam pusara hukum Taurat dan sunat. Karena seolah-olah orang yang percaya kepada Yesus beranggapan bahwasanya tidak bisa lagi orang disunat dan dilarang untuk memelihara hukum Taurat. Rasul Paulus dalam firman Tuhan kepada orang Galatia mengatakan, baik disunat ataupun tidak disunat tidak menjadi masalah di depan Kristus Yesus. Karena paling utama bagi orang percaya adalah soal iman, mengimani Kristus yang adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, siapapun orangnya yang percaya kepada Yesus, kalau masih dia tetap berada di bawah hukum Taurat dan sunat, asalkan jangan yang utama, hal itu tidak menjadi persoalan dan tidak menjadi menggugat kehidupannya sebagai orang yang diselamatkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang sebelumnya boleh kita katakan bahwa orang-orang yang selalu menggantungkan pengharapannya kepada hukum Taurat sebagai penyelamat dan sunat sebagai yang menyelamatkan dan dibenarkan, seolah-olah hidup mereka dijajah dan ditekan, dibelenggu dan tidak merdeka, dibuat oleh pemahaman itu sendiri. Sementara tidak ada orang yang mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena itulah Yesus datang menggenapi tuntutan hukum Taurat, dan Dia di atas hukum Taurat. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kerjakanlah tuntutan daripada hidup yang tertera dalam hukum Taurat yang terkait dalam nama Yesus, yakni mengasihi sesama manusia. Bukan soal mengerjakan hukum Taurat, bukan soal mau disunat dan tidak disunat, tapi mengasihi sesama sebagaimana dituntut oleh firman Tuhan yang dituntut oleh hukum Taurat. Mengasihi sesama satu dengan yang lain, sama dengan memperhatikan pelayanan cinta kasih kepada yang satu dengan yang lain.
Jikalau tidak mungkin hal seperti itu dilakukan, dan ada kecenderungan orang-orang mau sebahagian yang saling bertentangan, saling bermusuhan, saling menggigit. Ingat, dikatakan firman Tuhan, jangan sampai memusnahkan. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini yang senantiasa menginspirasi saudara-saudara supaya bebas dari tekanan adat istiadat, dan lakukanlah yang saling melayani demi menampakkan, mengaktualkan, menyatakan cinta kasih yang ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang senantiasa mengajari kami agar kami mau terbebas dari tuntutan-tuntutan adat istiadat kami dan mengutamakan cinta kasih dan melayankan itu di tengah-tengah sesama kami. Karena itulah wajah dari Allah yang hadir dalam nama Yesus di tengah-tengah dunia ini, melepaskan sesama dari hal-hal yang membelenggu, termasuk tuntutan-tuntutan adat istiadat yang tidak menyelamatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Amin.